Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fitria dengan NIM 265102 dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis kelayakan bisnis PT SSC, sosis dan nugget. Selanjutnya di sini ada pengertian sosis ayam. Sosis ayam adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan, ternak, dan rempah, serta bahan-bahan lain. Sosis umumnya dibungkus di dalam satu pembungkus secara tradisional menggunakan usus hewan, tetapi sekarang seringkali menggunakan bahan sintetis serta diawetkan dengan satu cara, misalnya dengan pengasapan dan penyajinan dengan air garam. Selanjutnya di sini ada pengertian nugget ayam. Nugget ayam atau chicken nugget adalah suatu pangan hasil pengelolaan daging ayam dan yang memiliki cita rasa tertentu, biasanya berwarna kuning keemasan. Saat ini nugget ayam menjadi salah satu produk olahan daging ayam yang berkembang pesat. Lalu di sini ada 6 proses produksi sosis. Yang selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Yang pertama rincian biaya, yang kedua aktiva dan investasi, yang ketiga laporan HPP, yang keempat laporan laba rugi, lalu yang kelima BEP, NPV, IRR, lalu yang keenam payback period dan PI. Nah, di sini bisa dilihat rincian biaya sosis ayam, yaitu total biaya produksinya Rp27.261.000. Lalu di sini ada rincian biaya nugget ayam, yaitu sebesar Rp38.345.000. Lalu di sini ada biaya perhitungan biaya penyusutan, yaitu dengan jumlah akhir di sini totalnya 1 miliar sekian. Lalu penyusutan pada tahun 2023-nya 57 juta sekian, dan penyusutan per bulannya Rp4.827.000. Lalu di sini bisa kita lihat juga biaya aktiva berwujudnya dengan total 28 juta, lalu total investasinya Rp1.219.500.000. Lalu total penyusutan per bulannya Rp4.827.000. Lalu di sini laporan HPP-nya bisa dilihat di sini biaya overhead pabriknya itu sebesar Rp17.550.000. Lalu di sini hasil akhirnya harga pokok per unit dalam 15.000 unit itu sebesar Rp5.087.000. Lalu di sini ada laporan laba ruginya. Laba kotornya sebesar 404 juta sekian, lalu laba bersihnya ada 400 juta 189.000 rupiah. Lalu untuk BEP-nya di sini bisa kita lihat total investasinya yaitu 1 miliar sekian, lalu interest rate-nya adalah 13%. Lalu di sini kita bisa lihat BEP-nya yaitu sebesar 4 bulan 17 hari, NPV-nya yaitu 1 miliar sekian, dan IRR-nya 42%, payback period-nya 2 bulan 36 hari, dan probability index-nya 2,6. Di sini bisa kita simpulkan bahwa IRR sebesar 42% menunjukkan tingkat pengembalian internal proyek atau investasi tersebut. Dengan kata lain, jika tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas proyek adalah 42%, maka proyek tersebut diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan tingkat diskonto tersebut. Lalu payback period-nya atau periode pengembalian modalnya sebesar 2,36 bulan, menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal yang dilakukan dalam suatu proyek atau investasi. Dalam hal ini, proyek diharapkan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi biaya investasi awal dalam waktu 2,36 bulan. Lalu probability index-nya sebesar 2,6, menunjukkan nilai present value atau nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya investasi awal. PI dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas bersih oleh biaya investasi. Dalam konteks ini PI yang lebih besar dari 1 yaitu menandakan bahwa nilai sekarang dari arus kas bersih melebihi biaya investasi yang dianggap sebagai sinyal positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.